Nah, terus juga dijaga pola makannya teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian tangani dengan dikompres terus rutin minum air hangat tapi makannya nggak dijaga ya percuma gitu teman-temannya. Kalau misalkan makannya nggak dijaga, jadi hindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambung. Kalau misalkan sensasinya masih masih seperti itu. Beda lagi kalau misalkan memang sensasi kalian itu udah mulai jarang ya di bagian perutnya gitu, apalagi udah jarang ya udah kalian boleh deh latihan icip-icip makanan-makanan pantangan. Tapi kalau misalkan kondisi masih seperti itu, saya katakan itu masih di bawah 75% teman-temannya. Itu saya awal-awal tuh ya, awal-awal terkena gejalanya ya. Itu sekitar 6 bulanan kalau nggak salah, atau 6 bulan apa 4 bulan ya. Intinya sekitaran itulah. Dan itu saya anggap masih kondisinya masih di 75% ke bawah, dan itu masih parah-parahnya saya teman-temannya, masih rutin berobat gitu. Nah, itu ya teman-temannya untuk sensasi mengganjal ya, teman-temannya di bagian rusuk sebelah kiri saya pernah mengalaminya, dan itulah yang saya lakukan teman-temannya selain minum obat dari dokter ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalian gak usah panik teman-temannya kalau misalkan kalian sedang sudah dinyatakan oleh dokter hanya GERD, hanya asam lambung ataupun hanya dispepsia, ya udah teman-teman jangan mikir traveling kemana-mana gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Bang, pernah nggak tenggorokan rasa mengganjal, kering, dan rasa tercekik? Pernah teman-temannya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety spastik, pengalaman saya pribadi, saya dulu sering sekali tenggorokannya itu rasa mengganjal, rasa tercekik, teman-temannya. Itu kenapa sih? Apakah ada hubungannya asam lambung dengan sensasi tenggorokan mengganjal ya? Untuk saya pribadi, menurut saya ada, teman-teman ya. Dan untuk tenggorokan menganjal itu biasanya ada ruam, teman-temannya, ada ruam, dan ruam itu biasanya memang banyak faktor ataupun penyebabnya, bisa dari virus ya teman-temannya, bisa dari alergi ya, bisa dari apa aja teman-temannya. Cuman untuk saya pribadi saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety spastik, itu mengalami tenggorokan itu sering menganjal teman-temannya. Kenapa bisa sering menganjal? Karena asam lambung itu erat sekali kaitannya dengan panas dalam teman-teman. Ketika asam lambung naik ya, kita kan asam lambungnya sedang terganggu tuh ya. Mungkin dari kapasitas ataupun pH-nya yang tinggi gitu teman-temannya. Mungkin kapasitasnya banyak ataupun mungkin pH-nya yang tinggi. Nah, ketika pH-nya yang tinggi ataupun kapasitasnya yang banyak, terus juga kita kena GERD ya, ataupun esofagus kita terganggu. Jadi ada celah tuh untuk asam lambung naik ke bagian mulut gitu ya teman-temannya, ataupun ke bagian tenggorokan. Nah, itu ada celah, dan ketika naik, dan asam lambung itu sifatnya korosif teman-temannya, sifatnya asam, tajam, korosif. Jadi ya mungkin saja mengiritasi bagian tenggorokan ataupun jadi ruam gitu teman-temannya. Asam lambung itu kan sifatnya seperti itu, panas teman-temannya.